untuk mewujudkan Kota Semarang yang tangguh pangan dan gizi, Semar Merantasi. Selamat pagi Sobat Pangan, berjumpa lagi bersama saya Dinda Mardani dalam Bisik Sopan, Bincang Asik Sobat Pangan. Dan mengawali awal puasa kita pada hari ini, di sebelah saya sudah ada Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Bapak Bambang Rudi Hartono, SHMH. Kita akan membahas seputar ketahanan pangan saat ini, khususnya di bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri ya Bapak. Kita sapa beliau dulu. Selamat pagi Bapak Bambang. Selamat pagi Mbak. Sehat selalu Bapak. Awal puasa ini Bapak. Semangat dong Bapak. Semangat. Luar biasa. Bapak Bambang, berbicara mengenai ketahanan pangan, khususnya di awal puasa, awal Ramadan ini Bapak. Seperti apa sih Bapak kondisi kita saat ini? Masyarakat Kota Semarang. Betul. Ya. Ini kebetulan kita bicara tentang real ya. Kalau kita bicara tentang angka, nanti kita ke BPS aja gitu loh. Kita bicara tentang real. Kebetulan anak-anak kan puasa juga gitu. Kemarin sambil nunggu berbuka puasa, kita keliling ngabuburit di Simpang 5. Oke. Di situ ternyata banyak penjual-penjual, banyak UMKM, dan juga kita terus naik ke daerah Kerapiak, sama juga kondisinya. Jadi masyarakat dengan gembiranya, masyarakat dengan antusiasnya menyambut buka pertama ibadah puasa itu. Dalam hati kita, saya berkesimpulan, berarti daya beli masyarakat dan daya jual masyarakat itu sampai dengan hari kemarin, hari inilah itu tertinggi. Kalau itu bisa kita simpulkan bahwa ketahanan pangan di Kota Semarang sampai saat ini kondisinya masih stabil. Karena apa? Karena kalau kita coba kita urai, apa sih ketahanan pangan? Ketahanan pangan adalah ketersediaan pangan di masyarakat dan bagaimana masyarakat bisa mengaksesnya. Kalau cuma mengakses sih semua orang bisa ya, kita cuma melihat gitu loh. Tapi ternyata di situ ada penjual, ada pembeli, ada interaksi antara masyarakat dengan pedagang, dengan UMKM. Berarti roda ekonomi di Kota Semarang sampai dengan saat ini masih stabil. Bisa dikatakan berputar dengan stabil ya Bapak ya? Berputar dengan stabil. Nah ini kalau kita menarik ke belakang nih Bapak, khususnya 2 tahun ke belakang ini mengenai COVID ini kan juga sangat berdampak kepada UMKM nih Bapak. Apakah dengan adanya sekarang ini mungkin PPKM sudah longgar, terus juga berdampak pada masyarakat juga, terutama pedagang? Betul. Jadi gini, kita jangan lupakan hutang yang kemarin. Nyun sewu. Kemarin masyarakat kena COVID. Harusnya saat ini Kota Semarang terpuruk. Saya bilang begitu karena apa? PHK, banyak perusahaan-perusahaan, banyak UMKM yang belum tinggal karena COVID kemarin, karena aturan kemarin. Namun kenyataannya apa? Hari ini juga Kota Semarang masih enjoy. Kita masih bisa melihat ibu-ibu belanja, masih juga banyak tukang sayur. Itu merupakan arti tersendiri bahwa Kota Semarang adanya COVID maupun tidak ada COVID, pengaruhnya nggak begitu signifikan, nggak begitu besar. Itu bisa dibuktikan apa? Nyun sewu, nanti panjenengan coba kalau menjelang berbuka puasa, panjenengan ngabuburit sama pacar atau sama keluarga keliling-keliling itu. Di situ banyak interaksi. Jadi COVID nggak begitu terpengaruh, walaupun kalau kita pikir kemarin mereka di PHK, pertanyaannya mereka dapat makan dari mana? Bantuan dari pemerintah berapa jumlahnya? Apakah cukup untuk kehidupan sehari-hari? Apakah juga sudah merata atau belum? Atau merata atau belum? Tapi kenyataannya sampai sekarang juga masih eksis, nggak masalah gitu. Gitu Mbak Dinda. Oke, nah kalau dari ketahanan pangan sendiri Bapak, untuk menjaga stabilitas ini Bapak, khususnya suasana seperti saat ini, yang dilakukan ketahanan pangan saat ini seperti apa? Yang dilakukan ketahanan pangan saat ini, nyun sewu, kebetulan sekali ya, bukan saya mengalun-alun atau apa namanya, menguji pimpinan ya. Soalnya di ketahanan pangan sekarang ini sudah ganti 2 kali pimpinan. Kebetulan sekali saya ini menemukan pimpinan yang betul-betul energik karena mungkin usia ya, jadi usia itu banyak inovasinya gitu. Beliau latar belakangnya di masyarakat, camat, terus jadi kepala Infocom hingga pengembangan IT. Saya baru tahu ternyata IT itu berguna untuk mengembangkan dinas ketahanan pangan dan sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sangat bermanfaat, betul. Jadi masyarakat kalau mau beli cabai itu nggak usah susah-susah cek dulu ke pasar jualan atau pasar bulu, tinggal buka aja HP ini,
oh harga cabai sekian, sekian, oh stabil, selesai gitu. Itu karena apa? Karena inovasi dari pimpinan kita. Saya nyuwun sewu, karena mungkin usia juga, atau mungkin saya begitu gaptek masalah teknologi ya, nggak pernah terpikirkan bagaimana kalau websitenya ketahanan pangan itu diisi kegiatan-kegiatan yang bisa informasi ke masyarakat. Beliau sudah punya meletik pemikirannya, inovasinya, visi misinya, hingga sekarang kalau bapak ibu-ibu mau mengakses tentang ketahanan pangan, tentang keadaan pangan, nanti harga sayur mayur, harga minyak goreng yang kemarin booming itu bisa aja ke website ini. Baik-baik, semakin maju dong Bapak dari ketahanan pangan ya, dikatakan seperti itu dong Bapak. Jadi gini, saya bilang, saya bukan bicara tentang maju ya, saya bicara tentang kemanfaatnya. Jadi jenis ketahanan pangan sekarang ini lebih bermanfaat, bisa diakses masyarakat, bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Bahkan kemarin saya menghadiri di Kelurahan Kalibandeng Kulon, kegiatan bidang itu Bu Ania ya, kasih konsumsi ya, kabit konsumsi ya. Di sana ada yang namanya pelatihan pemanfaatan pekarangan. P2L ya Bapak ya? P2L. Jadi pekarangan kita yang kecil, ternyata di sana bisa diformat, bisa dikonsep menjadi tanaman yang menghasilkan. Jadi kita nggak cuma seperti bunga-bunga ini, apa sih manfaatnya kan gitu. Tapi kalau ini adalah cabai, ini bisa berbuah, ini bisa buat nyambel, bisa digunakan gitu. Bermanfaat untuk masyarakat sendiri, dan mungkin bisa mendapatkan income juga ya Bapak untuk mereka ya? Pasti bisa. Dan yang lebih penting lagi apa? Ya, permasalahan ini bukan lagi permasalahan Kota Semarang, tapi permasalahan nasional, karena menyangkut generasi yang akan datang. Yaitu apa? Masalah stunting. Jadi keberadaan generasi yang akan datang ditentukan oleh bagaimana kita menangani stunting. Itu yang paling penting. Bahkan kemarin Ibu Mega sendiri, Ibu Mega terus Bapak Maruf Amin juga menekankan jangan sampai yang namanya suatu daerah stuntingnya tinggi. Karena itu apa? Itu adalah generasi emas. Itu adalah masa depan bangsa terletak di situ. Nah, dengan kolaborasi tadi dari pemanfaatan pekarangan, harapan kita apa? Walaupun ini belum begitu memasyarakat ya, tapi nantinya itu merupakan embrio yang amat sangat bagus. Gitu Mbak Dina. Bapak-bapak kita jeda dulu, setelah yang berikut ini nanti kita kembali lanjut lagi. Itu nggak bisa terus langsung. Nanti dulu Bapak, iklannya mau lewat dulu dong Bapak. Siap. Sobat Pangan jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini, tetap di Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan. Rising, take a look at the reason. Can I see it shining bright? The light is warm you up right to your skin. Can I stop complaining? You don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your scream. It doesn't matter when you lost a cold day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, you won't get in our way. It doesn't matter when they're talking all day, they ain't even better than us, so stay. We can fight together, don't give up, we make it someday. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and great tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. Pada teman-teman Bulog dan seluruh sponsor yang memberikan supporting CSR-nya, dan terima kasih pada Pak Bambang yang sudah menganggarkan. Hari ini jumlahnya belum banyak, 300 bantuan sembako gratis. Tapi insya Allah ke depan ini, apalagi selama bulan Ramadan, saya optimis akan banyak warga Semarang yang lebih banyak mendermakan rezekinya untuk warga yang tidak mampu, dan insya Allah ekonominya akan bisa berjalan baik. Can't stop complaining. No, you don't need to cry. You are not the only one who faced the life with your scream. It doesn't matter when you lost a cold day, you will find a way to make it your way. Even if the skies get dark and gray, you won't get in our way. It doesn't matter when they're talking all day, they ain't even better
together, then it's so stay. We can fight together, don't give up, we'll make it time to wake up. No more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and wait tomorrow. Wake up, no more tears drop on the floor, get rid of sorrow. We'll go run the world and wait tomorrow. Kembali lagi di Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan, masih bersama dengan Bapak Bambang Rudi Hartono SHMH. Bapak, kita kembali membahas yang tadi Bapak. Kita mengulik sedikit tadi Bapak membahas mengenai teknologi atau IT, berarti inovasi ketahanan pangan nih Bapak. Nah itu inovasi berupa apa? Dan kedepannya juga targetnya seperti apa? Apakah juga melibatkan instansi lain? Iya. Oke Mbak Dinda, ini sedikit saya bercerita ya. Saya bercerita ini juga karena saya habis sharing dengan kepala dinas gitu. Karena kepala dinas kita menjelaskan pada saya tentang IT gitu. Saya kan sebenarnya masalah IT itu paling bisanya cuma WA, Facebook selesai gitu. TikTokannya nggak Pak? TikTokan juga, kemarin aku ngakses TikToknya Mbak Dinda malah dihapus. Oke. Jadi gini Mbak Dinda, jadi beliau bercerita bahwa ketahanan pangan itu adalah rumah besar. Rumah besar yang artinya apalah di dalam istilah IT itu ada. Yang di dalam rumah besar itu di situ ada yang nama dinas pertanian, dinas perdagangan atau dinas pasar, dinas pariwisata, bahkan dinas yang mungkin tidak kita pernah perhitungkan, yaitu Kesbangpol Mas. Apa sih kaitannya Kesbangpol dengan ketahanan pangan? Nanti coba nanti akan saya ulas dulu. Jadi gini, Pak Bambang, nggak usah kita susah-susah, kita turun ke lapangan, kita optimalkan aja dinas yang ada. Kita bercerita tentang program kita, tentang bagaimana webnya kita itu adalah rumah besar. Harga pangan kita cuma tinggal mengetuk. Kita tinggal mengetuk dinas perdagangan, dinas pasar. Semua lurah pasar kita ajarin IT. IT yang sederhana, jangan IT yang daging-daging itu enggak. Yang penting isi daftar. Selesai itu nanti akan langsung masuk ke rumah besar kita, masuk ke web kita. Di situ nanti akan ada harga sayur-mayur, pasar Jatingaleh, pasar mana, pasar Hulu. Apakah mereka bisa disebut dengan enumerator Bapak? Bisa, eliminator bisa. Jadi kalau toh di tempat nanti kita, ini kan baru kita dalam langkah awal ya. Kedepannya nanti kita juga bisa menghonori mereka. Kita juga bisa menghonori teman-teman yang ada di lapangan. Karena apa? Mereka juga susah payah nyari data untuk kita. Kita ada kegiatan seperti itu. Satu itu. Keduanya, tadi saya tinggal dinas yang apa sih kaitannya Kesbangpol dengan ketahanan pangan. Sebenarnya apa sih Kesbangpol kan tentang politik, tentang organisasi Justru di sini kita libatkan karena apa? Ternyata di Kota Semarang itu ada kurang lebih 250 ormas, organisasi massa. Di situ juga ada paguyuban, di situ juga ada paguyuban kuliner. Itu coba kita kolaborasikan. Kalau itu kita kolaborasikan, itu merupakan potensi tersendiri. Bagi apa? Bagi Kota Semarang. Kita nggak usah ngomong susah-susah ke Pak Lurah, Pak Camat, barangkali mereka hanya terikat jam kerja karena mereka PNS ya. Tapi kita cukup ngomong dengan organisasi atau kampung Pancasila, ada juga di daerah Gunung itu. Kita ngomong dengan ketuanya, Pak saya punya program kayak gini, Panjenengan punya apa? Oh Pak Bambang, saya punya SDM-nya. Kita kolaborasikan bisa. Nah ini kita lagi mulai merintis ke arah situ. Jadi semua ormas kita gali potensinya apa yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Karena saya bersatunya visi misi hingga mereka mau mendirikan ormas. Kita pitakin ormas-ormas yang bergerak dalam kuliner, bergerak dalam pertanian. Itu kita rekrut, kita data. Itu nanti menjadikan daya dorong tersendiri, daya dukung kita. Itu miliknya siapa? Milik masyarakat Kota Semarang sampai ke situ. Itu kan ya instansi nih Bapak. Nah, untuk yang masyarakat atau mungkin kita kan juga bersentuhan langsung dengan pedagang. Apakah pedagang juga bisa digayat nih? Mungkin menjadi kader Bapak? Kader, itu bisa. Tapi kita jangan bicara tentang pedagang dulu. Kalau pedagang itu adalah pelaku langsung gitu. Kita bicara dulu tentang pedagang bisa berdagang karena ada yang didagangkan kan gitu. Ya, kita bicara tentang apa yang akan didagangkan. Kalau yang didagangkan itu adalah beras. Kita coba, beras itu asal dari mana? Dari petani yang mengkoordinir siapa? Bulog. Nah, kita rekrut Bulog. Bagaimana?
Bulog, ini saya ini misalkan bulog seseorang, bulog dengan punya subsidi untuk masyarakat berapa? Gitu loh. Kita hitung-hitungnya dengan kita kasihkan ke masyarakat berapa? Jadi nanti kan ada HET ya, harga eceran tertingginya berapa? Itu kita juga turut serta diskusi masalah itu baru belum Indofood. Kita libatkan semua. Jadi ketahanan pangan suatu daerah itu merupakan tanggung jawab 3 elemen. Kalau saya mengatakan 3 elemen, yaitu pemerintah, masyarakat pengusaha, dan juga masyarakat sendiri. Jadi masyarakat dibagi 2, masyarakat pengusaha dengan masyarakat konsumsi seperti kita ini gitu. Kita juga bisa merangkap sebagai pemerintah, juga bisa merangkap sebagai masyarakat gitu dia. Oke. Nah, Pak Babang, kalau berbicara mengenai ketahanan pangan, kondisi saat ini khususnya Kota Semarang seperti apa? Apakah tadi bisa dikatakan untuk ekonominya bisa dikatakan stabil? Karena tadi kan juga kegiatan jual beli juga sudah mulai berlangsung dan cukup menggembirakan ya kabarnya Bapak. Ya seperti apa nih Bapak? Apakah juga ketahanan pangan ini dikatakan mungkin bisa stabil di ketahanan pangan yang benar-benar masyarakatnya ini tercukupi pangannya? Ya, jadi gini, kalau bicara tentang tercukupi pangannya, itu kita bicara tentang data dan angka gitu. Tadi di awal saya sudah bilang, kita real saja lah. Kita nggak usah bagi-bagi dulu, karena apa? Karena ini kan dikonsumsi oleh masyarakat. Masyarakat dikasih pengetahuan yang dasar saja. Selama di pasar ada penjual, ada pembeli, dan itu banyak, itu berarti ketahanan pangan di suatu daerah itu baik, itu bagus. Kecuali ada pedagang, pembelinya nggak ada, itu nanti trouble. Kita punya uang banyak tapi yang mau dibeli apa nggak ada, itu juga trouble. Tapi di Kota Semarang ini yang saya teman-teman mahasiswa itu kemarin saya lihat bawa kolak gitu loh, bawa kolak di pinggir jalan. Takjil ya Bapak ya? Takjil itu, datang mereka bagikan ya itu, bukan dijual, dikasihkan gitu loh. Saya berpikir loh, oh ternyata masyarakat Semarang seperti ini gitu loh. Jadi kayak berkesimpulan dasar ya, bukan langsung menukik ya. Semarang ini enjoy loh, Semarang itu enak, Semarang itu ketahanan pangannya stabil, gitu loh. Namun kalau kita melihat ke lebih menukik lagi, itu baru kita ke kelurahan, kita mencari data, ada nggak warganya yang kurang pangan, kita siap terjun gitu. Oke, berarti ketahanan pangan juga siap membantu masyarakat yang jelas. Jadi gini, panjenengan atau mungkin saudara, famili atau pacar yang punya saudara yang kurang mampu, terutama dalam hal pangan, hubungi kita. Kita siap mensuplai, kita siap membantu. Karena apa? Ketahanan pangan masyarakat itu sebenarnya adalah apa? Adalah hak asasi. Kalau kita bicara hak asasi itu adalah apa? Tanggung jawab pemerintah. Jadi kalau ada tetangganya yang tidak bisa makan, yang disalahkan siapa? Pak lurahnya. Gitu loh. Kenapa tidak lapor ke kita? Kita siap di tempat kita, di gudang kita. Itu ada kurang lebih 20 ton beras ya Bapak? Beras cadangan yang siap dibagikan oleh masyarakat yang tidak mampu dengan rekomendasi Pak Lurah. Oke, gitu Pak. Berarti ada syarat dan ketentuan yang berlaku dan ada step-stepnya Bapak ya? Pasti. Oke Bapak. Ya. Kita tahan dulu, kita akan kembali setelah jeda yang berikut. Loh, kita dulu jadi Bapak, kita lanjut lagi. Pak Babang ini sangat-sangat semangat sekali. Oke. Sobat Pangan jangan kemana-mana, kita akan masih membahas mengenai hal yang lebih menarik lagi dengan Bapak Babang Rudi Hartono. Kita akan kembali setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Bisik Sopan Bincang Asik Sobat Pangan. Go time. Tick, tick, boom. Who bringing the noise? Go baby, we bringing our toys. Separate men from the boys. Chopper be singing, she'll be on the voice. Bang, bang, we gon' ride out. Gang, gang, we don't die out. Want it like this, ain't no timeouts. Tell me who really gon' find out. Disturbing the peace, working, we serving the streets. About to go ahead, going beast. Bang, bang, leave you sleep.
Kembali lagi di Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan, masih bersama dengan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Bapak Bambang Rudi Hartono, SHMH. Bapak, kalau kita berbicara mengenai ketahanan pangan di masa Ramadan dan menjelang Idul Fitri, nah ini mungkin yang masyarakat juga bertanya-tanya dan mungkin juga mereka was-was nih Bapak. Biasanya kan Idul Fitri harga kebutuhan pasti naik. Ya. Stoknya sendiri juga bagaimana? Apalagi juga kita kalau menarik ke belakang sempat terjadi fenomena minyak goreng yang mahal dan susah dicari. Nah, saat ini kondisinya seperti apa, Bapak? Sebenarnya kita mau menjawab seperti ini kan nanti kan dilemanya apa? Saya selaku pemerintah ya, kalau saya menyuarakan terlalu keras suara pemerintah nanti masyarakat kita santai aja. Semarang kalau masalah ketersediaan pangan itu nggak usah khawatir. Karena apa? Semarang ini tidak berdiri sendiri. Kita ditopang oleh Ungaran, Bandungan, penghasil sayur. Terus Demak itu penghasil ikan. Jadi Semarang itu tidak berdiri sendiri. Semarang itu ditopang oleh daerah-daerah sekitar, daerah-daerah penyangga kota Semarang itu amat sangat kuat. Dan mereka, kenapa mereka masih menyangga kita? Karena kita punya nilai ekonomi yang tinggi. Apapun yang masuk di Semarang pasti laku. Kalau kita bicara apapun yang masuk di Semarang pasti laku, berarti kita bisa bertanya juga, kok bisa laku kenapa? Karena daya beli masyarakat kota Semarang itu tinggi. Karena apa? Karena ekonomi di kota Semarang itu stabil. Karena apa? Karena kebijakan Pak Wali sendiri, gitu loh. Pak Wali amat sangat titip pesan pada pengusaha-pengusaha, tolong pengusaha sekitar itu mengampu daerah sekitar. Jangan melibatkan yang luar dulu, ampuh dulu warganya. Kalau ada yang nganggur ditawari. Itu adalah sudah merupakan statement Pak Wali dari awal. Libatkan pekerja kota Semarang. Sehingga kota Semarang ada Covid, ada Ramadan ini enjoy aja. Ramadan malah mereka pekerja di kota Semarang itu malah berpikir kapan ya lebarannya, kapan ya dapat THR-nya gitu. Bukan mikir nanti harga naik, oh enggak gitu loh. Mikirnya malah THR aja gitu, lebih fresh kan gitu. Itu Mbak. Oke, Bapak, ini mungkin pertanyaan yang klasik tapi perlu juga ditanyakan nih Bapak. Ya. Sebenarnya ada kendala nggak sih Bapak selama ini untuk tetap mempertahankan kondisi ketahanan pangan Kota Semarang? Karena kan kalau kita melihat nih, kita juga bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan pedagang, dan terkadang kondisi di lapangan pun tidak seperti yang kita harapkan. Betul. Jadi saya langsung aja menukik kasus kemarin, kasus minyak goreng kemarin, di mana aturan pemerintah bukan kebingungan ya. Aturan pemerintah berubah-ubah masalah harga eceran. Iya, betul. Dan masyarakat dibawa ke fenomena seperti itu gitu loh. Tapi yang terjadi di kota Semarang apa? Enjoy Mbak. Nggak ada demo kita. Suatu daerah dianggap stabilitasnya bagus manakala tidak ada demo. Udah gitu aja. Berarti masyarakat dan pemerintah berarti dianggap sinergi. Walaupun yang saya regulasi yang di atas bingungnya hati. Saya sendiri sampai bilang sama Satgas waktu itu, Satgas Ketahanan Pangan, lu jangan cuma begitu, kerja dong di luar, gitu loh, cari penimbun. Ternyata apa? Ditemukan penimbunnya ibu-ibu sendiri. Oke, berarti masyarakat yang mereka membeli dengan jumlah yang banyak. Berarti mereka merugikan diri sendiri dong Bapak. Justru itu, makanya kan, wah ini kok kayak fenomena seperti itu. Ternyata apa? Begitu harga minyak tertinggi dibiarkan harga. Waktu itu minyak juga jarang, ibu-ibu tetap jualan gorengan tetap banyak. Nggak masalah itu sebenarnya. Makanya permasalahan minyak goreng di masyarakat kemarin terselesaikan oleh siapa? Oleh masyarakat sendiri, oleh kesadaran masyarakat sendiri. Walaupun tidak getol-getolnya, kita biar masyarakat ayem, kita ngadakan operasi pasar gini-gini. Tapi ternyata sikap masyarakat sendiri itu yang menjadi kuncinya. Dan juga indikasinya dilihat dari apa? Dari tidak ada demo tentang minyak goreng. Berarti apa yang harus dibenahi sih Bapak? Apakah mungkin juga pemikiran masyarakat, mindset masyarakat, atau mungkin pola antara pemerintah dan masyarakat ini ada yang perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat nih Bapak? Seperti apa? Jadi gini, kita kembali lagi ke Bapak Presiden. Kita kembali ke Bapak Presiden yang namanya PNS, yang namanya pemerintah. Itu adalah pure murni kita pelayan masyarakat. Kita jangan bilang hormat untuk mendorong kita diunggul-unggul ke jangan. Jadi selama pemerintah khususnya adalah pemilik wilayah, pemangku wilayah, itu bisa humanis, bisa sosialisasi dengan masyarakat, bisa lindung bareng di pasar ngomong-ngomong sama makan telepon sambil ngopi. Iya betul. Masyarakat amat sangat baik.
Karena masyarakat juga butuh untuk didengar ya Bapak ya, karena masukkan Didengar, aspirasi mereka betul. ya. Nah, dan masyarakat juga, jangan lupa masyarakat juga punya rasa dipentingkan. Iya betul. Saat suara masyarakat didengar, dia merasa dipentingkan. Begitu mereka merasa dipentingkan, dia akan menghargai kita juga gitu loh. Kembali lagi kita ke filsafat orang Jawa gitu loh. Dimanapun bumi dipijak, di situ kita langit dijinjing. Dimanapun masyarakat dengan kerasnya kayak apa, yang namanya Baru Tikung, yang namanya Kebon Harjo, kerasnya kayak apa. Iya. Tapi lurahnya karena bisa ngomong, nggak ada demo di situ. Masalah minyak goreng nggak begitu vokal. Nek orang asal goreng, yuk digosok. Betul ngomong Bu Mega. Kalau nggak ada minyak goreng ya udahlah, kita bikin pepes aja kan juga enak gitu loh. Mungkin itu salah satu alternatif. Alternatif itu, jadi mereka bisa menerima itu tidak dengan amarah. Iya. Kalau kita ngomong dengan amarah, kita menerima statement seperti itu akan marah. Tapi karena yang ngomong siapa, kita bisa menjiwai, kita bisa lebih mendalam. Oh ternyata tidak bisa kita mengadisi luarnya, tapi maksud dalamnya itu apa? Kalau itu adalah solusi alternatif, kenapa kita tidak bilang iya gitu? Oke, dan tentunya kita bergerak bersama masyarakat dan pemerintah. Ya? Betul Mbak Dinda. Oke, Siap. Pak Bambang, ada yang mungkin disampaikan ke masyarakat nih Bapak terkait tentang ketahanan pangan saat ini seperti apa, atau mungkin kesan-pesannya nih selama Ramadan atau menjelang Idul Fitri, Bapak monggo silakan Bapak disampaikan. Oke, siap. Di sini saya akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, bila panjenengan atau masyarakat melihat atau mengetahui saudara kita yang kekurangan pangan, khususnya masalah sembako, entah itu beras atau yang lain, bisa menghubungi kita. Karena apa? Fungsi jenis ketahanan pangan diantaranya apa? Diantara meniadakan kekurangan pangan di masyarakat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mungkin selama ini kita tidak pernah berpikir bahwa pekarangan kita itu adalah sumber gizi kita. Selama kita bisa memanfaatkan, daripada ditanamin bunga kayak gini, apa sih artinya? Mendingan tanamin cabai, tanamin kangkung dibentuk buyuk gitu, barangkali bisa walaupun kangkung bisa diperindah juga bisa bermanfaat. Jadi apa yang selama ini tidak kita pikirkan, kita optimalkan. Yang ketiga, menjelang Ramadan ini saya mengucapkan selamat puasa teman-teman yang menjalani ibadah puasa, dan nyuwun sewu, ini adalah saatnya kita berbuat baik. Ini adalah saatnya kita berbuat untuk kanan kiri kita. Kita bisa, yang kemarin kita fokus tentang kehidupan kita, saat inilah yang namanya empati kita. Banyak saudara-saudara kita yang di pojok-pojok yang mungkin panjenengan tidak ketahui, itu masih sulit untuk berbuka puasa. Sulit. Tapi karena panjenengan kurang berjalan saja hingga tidak mengetahui keadaan itu. Makanya teman-teman yang di teman-teman mahasiswa atau dari Basnas, dari Yasis itu enggak ketat-ketolnya. Kalau ada rezeki sisa, tolong sisihkan untuk mereka. Mungkin gitu, Mbak Dinda. Oke, baik, terima kasih Bapak Bambang Rudi Hartono SHMH, luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang kita dapat hari ini Bapak, khususnya di ketahanan pangan Bapak. Baik, Sobat Pangan, itu tadi dialog asik kita, bisik-bisik asik kita hari ini bersama dengan Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, Bapak Bambang Rudi Hartono SHMH. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa saksikan terus Bisik Sopan, bincang asik Sobat Pangan setiap hari Jumat di YouTube channel Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang. Dan bagi Anda yang ingin menanyakan sebuah pertanyaan atau mungkin ada kritik dan saran untuk kami, bisa melalui DM di Instagram kami di ketahanan_pangan_kota Semarang. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dinda Mardani, pamit undur diri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kembali lanjut lagi. Oh, sudah bisa bersama. Nanti dulu Bapak, nanti mau lewat dulu dong Bapak. Mas, laku beneran gitu.